Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batu bara. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup di harga 1350 menguat 0,37%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Indi didistribusi. Sebelum ke teknikal Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu terkoreksi dan ya, Newcastle Coal-nya itu udah di bawah 120. Sekarang harganya itu di 103 ya. Ya bisa dikatakan ya masih oke lah. Di atas 100 ya harga batu bara. Langsung saja ke teknikalnya. Indi ya belum menarik. Walaupun sekarang di support. Supportnya ya support minor. Kalau support kuatnya itu ada di 1200. Saat ini kalau Indi saya lebih wait and see. Belum menarik. Apakah minggu ini bisa jadi swing low? Kalau dilihat dari time frame weekly-nya mungkin bisa karena ada doji. Volume juga besar, pada detektor terlihat seminggu ini masih big distribusi. Ya, dan Bapak Ibu perhatikan yang belinya tuh retail tuh, KK, OD, CC, YP, KI, NI, EP, PD, XL ya. Dan yang jual tuh TP, DP, KJ, YU, RX. Itu broker-broker yang jarang dipakai retail. Tapi secara view teknikal bisa jadi juga kan masih sideways ini. Dan sekarang disupport. Support sideways range yang cukup lebar. 1300 support dan resisten 1800. Mudah-mudahan ya. Ini gagal, kita hapus aja nih. Karena sudah gagal. Jadi mudah-mudahan bisa double bottom ya. Tapi ya namanya teknikal. Pergerakan saham itu apapun bisa terjadi. Saat ini kalau saya Indi lebih wait and see. Nanggung ya harga sekarang walaupun memang di bottom minor, support kuatnya atau bottom kuatnya itu 1200. Sekarang saya lebih wait and see. Karena apa pertimbangannya? Ada beberapa saham yang lain lebih menarik teknikalnya, lebih bagus broker summary daripada Indi, walaupun Indi di bottom. Tapi kembali ke masing-masing lah. Kalau Bapak Ibu suka Indi nih ya silahkan. Ya kalau sampai dia minggu depan membentuk lower low lagi, jebol 1300, buang aja dulu. Kalau ada yang beli di 1350 ya. Target kenaikan kalau ini jalan ya minimal 1500 lah diujinya minggu depan. Kalau memang mau jalan ya 1500 diujinya. EMA 200 untuk Indi. Lanjut. Adro yang ditutup di harga 2000 terkoreksi 2,43%. Kalau di broker semuanya Adro didistribusi. Teknikal Adro ya selama di atas 2000 aman. Toleransinya berapa nih kira-kira kalau Bapak Ibu mau? Toleransinya kita pakai 1960 ya. Pakai 1960, pakai candle hari Kamis. Nah, kalau dia tutup di bawah itu udahlah, tinggalin dulu aja. Udah gagal naik. Harus bertahan. Adro di atas 1960. MACD-nya masih melandai. Dead cross. Kurang oke ya. Pada detektor Stockbit itu ada akumulasi. Seminggu kita tarik. Ya ini udah pakai yang seminggu ya. Akumulasi ada KI. Akumulasi di 1950. BK 1960. CC 1970. TP 2000. YP 1970. Ya itu. Berarti 1960 jangan sampai jebol. Kalau jebol udah gagal. Ya. Adro. Itu aja. AAD yang ditutup di harga 6475 terkoreksi 4,42%. AAD ini ada sentimen sepertinya tidak akan bagi dividen di tahun buku 2024. Dia akan bagi dividen nanti infonya ya tahun buku 2025. Berarti tahun 2025 ini tidak ada dividen. Karena alasannya apa? Baru IPO, modal untuk capek dan sebagainya. Makanya di respon market langsung kemarin koreksi yang cukup dalam 4,42%. Dan asing juga net sell. Kalau di broker semuanya AAD didistribusi. Nah ini beritanya ya kemarin, rilisnya kemarin di sore hari ya, dari Stockbit. Ini saya baca kemarin di jam 14.46. Adro kemungkinan tidak akan bagi dividen atas laba bersih tahun 2024. Menurut direksi perusahaan dengan Stockbit itu kemungkinan berdasarkan dari sejumlah pertimbangan. Seperti Adro baru di IPO, level kas saat ini butuh untuk capek dan beberapa alasan lainnya, ya. Dan kemungkinan besar ADI akan mulai membagikan dividen secara interim untuk tahun buku 2025. Berarti tahun ini, tahun ini akan bagi dividen tapi di tahun 2026. Nah, itu ya
Jadi sentimennya dan secara teknikal ADI potensi besar jebol 6.500. Ya, dead cat bond. Iya, hati-hati untuk Adro, apalagi harga batu bara kan juga sudah di bawah 120. Dari kemarin tuh 145, 130, terus sekarang di 100. Ya, namanya harga komoditas itu kan ada naik turunnya. Saat ini ADI menurut saya yang kurang menarik, ya. Tapi kalau Bapak Ibu masih ada yang hot ya, kalau mau nih bisa turunin aja udah sedikit lagi. 6250 buang aja lah, pejam mata. Harusnya di bawah 6.500 saja udah lemah. Tapi kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 6250 itu, ya turun dari itu udah downtrend lanjut. Apalagi belum bagi dividen kan tahun ini. Jadi masih akan tertekan. AADI wait and see. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 890 menguat 4,09%. Asing net sell. Kali namanya ADMR di distribusi. ADMR sudah kembali breakout. Dia mantul dari 700 benar-benar jadi bottomnya. Terus dia naik sampai ke berapa tuh? 940 dalam 3 hari naik 20% lebih. Luar biasa enggak? Luar biasa. Kalau Bapak Ibu ada ngambil sempat profit 33%, sekarang sisanya 26%. Polo ada trend, enggak ada cerita enggak polo. Saat ini kita naikkan Bapak Ibu ya, jangan sampai mau Bapak Ibu yang punya harga 700 atau di bawah 800 mau dibawa ke 800, tarik ini aja nih. Kalau sekali dia turun di bawah 850 udah buang aja. Ya, tapi kalau dilihat dari volume masih ada yang mengarah ke atas, seharusnya bangkit. Support kuatnya bukan 700 lagi, tetap dipakai itu 800, tapi ada support minor di 850. Indikasinya menurut saya lemah kalau dia jebol 850. Itu aja dulu untuk ADMR. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu ya tergantung Bapak Ibu. Keikhlasan berkurang profitnya seberapa. Misalnya nih ya, contoh. Bapak Ibu punya harga di bawah 800. Misalnya di 750, 700. Saya nanggung nanti siapa tahu habis jebol 850 dia mantulnya dari 800 dan digas lagi ke atas. Oke, boleh. Saya hold aja lah sampai 800, kecuali jebol 800 baru saya TP. Asal dengan catatan, kalau seperti itu skenarionya, ternyata nanti dia jebol 800, nggak mantul di 800, Bapak Ibu siap nggak kehilangan profit yang sebelumnya? Kadang ada yang seperti ini, nyesel nggak take profit di atas, di bawah turun, profitnya malah sisa 4%, 3%. Harusnya take profitnya misal ya, beli di harga 730, profitnya sekarang 20%, turun dari 800 jebol sisa 6%. Dia nggak rela, merasa rugi. Kenapa? Harusnya profit saya kemarin tuh 20%, sisa 6%. Tahu gitu saya TP di atas, hold aja, siapa tahu dia naik. Terus turun, balik BEP. Ada yang seperti itu? Pasti ada. Di market nih Bapak Ibu nggak usah mencari kesempurnaan, ya. Nggak usah pengen habis jual sahamnya, nggak boleh sahamnya naik lagi, harus turun sesuai harapan. Ya, di market nih Bapak Ibu fokus saja ke portfolio. Berapapun profit Bapak Ibu, yang penting plannya seperti apa. Jadi tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Fokus ke pertumbuhan portofolio, jangan berharap satu saham memberikan gain rata-rata di atas 20, 30, 100% atau lebih. Time frame-nya berapa lama Bapak Ibu kuat? Kalau Bapak Ibu time frame-nya pendek, ya pendek-pendek juga cari profitnya, jangan lebar-lebar. Jadi seperti itu aja untuk ADMR. Saat ini sebenarnya sih bagus, ada potensi uptrend. Cuma kita lihat respon market juga nanti. 850 minggu depan harusnya nggak jebol. Kalau mau bagus. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2.550 terkoreksi 1,16%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTBA akumulasi tipis. PTBA belum di atas 2.600, belum aman. Kita lihat minggu depan. Bandar detektor seminggu kemarin small distribusi, tapi yang nampungnya juga broker asing, ada JP, BK. Jadi masih oke lah. MACD-nya masih dead cross mengarah ke bawah. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Seperti pola tree black row, ekor-ekor panjang dari atas. Ada peluang minggu depan tembus 2.600. Tutup di atas 2.600 minggu depan, bagus. Ya,
untuk PDBA. Itu aja. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 23.700 menguat 0,85%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ITMG di distribusi. Seminggu kemarin ITMG big distribusi. Dan yang nampung tuh semua retail. CC, XL, YP, XC, NI, PD. Dan ada Pola 3 Watt Soldier. Mana itu Pola 3 Watt Soldier ini ya Bapak Ibu? Lawannya Pola 3 Black Crow. Kalau 3 Black Crow itu turun ke bawah. Turun ke bawah 3 candle. Terus dia naik. Nah ini bisa jadi dia turun. Pokoknya hati-hati. Untuk ITMG kalau sampai jebol 23.000. Ingat aja itu Bapak Ibu. Out aja. Kalau dijebol minggu depan 23.000 jual aja dulu. ITMG saat ini belum menarik, tapi kalau Bapak Ibu ngincer dividen, dividennya kapan nih? April. Ya sebulan lagi ya. Ya boleh. Lihat Bapak Ibu sebelum dia bagi dividen itu biasanya rebound. Ya harusnya sih menarik untuk ITMG. Saatnya Bapak Ibu kumpulin. Ya kalau yang minat dividen saatnya sekarang kumpulin. Dividennya juga. Ya untuk ITMG. Lanjut. UNTR yang ditutup di harga 24.050 terkoreksi 3,51%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya UNTR di distribusi. UNTR bagus ya UNTR 3 hari rebound dia dari 22.000. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang waduh dikasih 12% itu sangat luar biasa ya. Jadi wajar kalau ada koreksi. Koreksinya harusnya ya support minor 23.500. Kalau jebol itu ya udahlah ke bawah dulu. Apalagi ada candle bearish angle pink. Kalau seminggu kemarin UNTR akumulasi bagus. UNTR nih dia ngekor ini apa? ASI. ASI auto dia ngekor itu, makanya dia ada flow grupnya. Grup Astra ya. Jadi oke lah untuk UNTR. Cuman hati-hati kalau dia jebol 23.500 lagi, potensi 22.000 lagi. TP di atas nanti bebek di bawah. MACD-nya bagus mengarah ke atas membentuk golden cross. Coba lihat EMA 20-nya di mana. Nah, EMA 20-nya pas sandarannya di 24.000. Tapi kasih toleransi 23.500. Jebol itu ya udah. Menurut saya ke bawah dulu. Time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, candle-nya bisa dibilang bullish engulfing, volume lumayan besar di atas rata-rata volume biasanya. Jadi oke lah. Ya, masih oke. Untuk UNTR boleh di hot di atas 23.500 atau itu untuk tren jangka pendek ya, boleh di hot di atas 23.500. Kalau Bapak Ibu trennya jangka menengah ya silakan di hot aja walaupun jebol 23.500. UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup DG 412 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan resminya Doit di distribusi. Doit harus rebound. Minggu depan harus rebound. Tapi kalau dilihat sel minggu kemarin ada big akumulasi tipis. DP beli di 423 4,5 miliar. Rebound minggu depan. Doit ya 400 support. Harus dijaga, risknya cuma 4% lossnya. Profitnya minimal berapa? 440. Minimal 440, 450 dan 480 untuk Doit. Menarik. MACD-nya dead cross mengarah ke bawah nggak masalah. Coba lihat EMA 20. EMA 20 di atas ya. Jadi ya secara teknikal memang lemah. Tapi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, ini kebetulan di EMA 200-nya. Potensi rebound. Ya, Doit potensi rebound minggu depan. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 770 menguat 3,35%. Asing net sell. Ayo bekas banyak Harum di distribusi. Secara teknikal Harum saat ini bagus. Cuma mesti harus tembus berapa nih? 820. Sekarang di harga tanggung. Tapi ada peluang ke atas. Kalau pandangan saya saat ini ya, Harum harusnya nggak jebol lagi 700. Nah, tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya. Support kuat yang harus dijaga 700. Kalau jebol udahlah. Bye-bye dulu aja. Resistennya ada di 820. Kemungkinan besar kemana arah Harum? Ke atas. Walaupun ada big distribusi cenderung ke atas. Kalau koreksi-koreksi dikit itu kesempatan buy on weakness, buy on support. EMA CD-nya sudah golden cross arah atas. EMA 20-nya di berapa? Nah, dia kepentok EMA 20 kemarin. Nggak masalah. Ya, tetap minggu depan ada semoga buying power. ISG bullish arah 6.800. Tetap Harum akan tembus 820-nya. Time frame weekly-nya
Volume bagus, cuman candlenya kurang oke ya. Tapi nggak masalah lah. Masih bagus. MACD melandai ke bawah. Itu aja dulu untuk Harum. Kalau ada koreksi besok Senin Selasa, itu malah kesempatan beli. Menurut saya Harum belum saatnya jebol 700. Kemungkinan jelek-jeleknya dia sideways, range-nya support 700, resisten 820. Untuk Harum. Itu aja. BSSR yang ditutup di harga 4.140, terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau di bekas mainnya BSSR akumulasi tipis. BSSR belum ya. Kalau dilihat bandar detektor Stockbit itu ada akumulasi seminggu kemarin. Dan dia minggu ini membentuk higher high, higher low. Harga belinya agak nanggung karena resistennya masih cukup dekat. Itu di 4.300-an. Jadi saat ini BSSR kalau saya lebih wait and see. Ya, wait and see dulu untuk BSSR. MACD-nya memang mengarah ke atas membentuk golden cross tapi belum kuat. Time frame weekly-nya kurang ya. Belum lah. Nanggung kalau untuk BSSR. Tapi kalau Bapak Ibu mau silahkan. Lebih baik kalau mau ya tembus 4.200 dulu. Buy on breakout. Ya, kalau memang bertahan minggu depan di atas 4.200, nggak usah 4.300, 4.200. Potensi besar. Minggu ini dan minggu kemarin swing low dan siap-siap swing atas. Swing atas ke berapa? Bisa ke 4.800. BSSR. Kita lihat minggu depan. Lanjut ABMM yang ditutup di harga 3.280 menguat 1,54%. Asing net buy. Kalau di level resminya ABMM akumulasi. Ini sahamnya Pak Lokeng Hong. Mantul dari 3.000. Selamat. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 3.000. Candle bullish single pinknya juga terbentuk. Dan lanjut ke atas. Oke nggak? Harusnya oke udah. Jangan sampai jebol 3.200 ya. Kuncinya 3.200 jangan jebol. Kalau tutup di bawah itu false break ke bawah lagi. Ke bawah baru naik lagi mungkin. Nah sideways area ini. Nggak masalah lah. Bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Untuk ABMM. MACD-nya golden cross arah atas. Time frame weekly-nya bagus. Candlenya bullish engulfing. Volume besar. MACD-nya mulai menyempit. Oke lah, harusnya ini oke. Tapi support kuatnya tetap pakai 3.000 ya. Support minor 3.200. Cenderung kemana arahnya ABMM? Mudah-mudahan minggu depan kalau koreksinya nggak jebol 3.200, koreksi biasa, terus tetap kembali rebound. Target 3.500 ABMM. Itu lanjut. Bian yang ditutup di harga 19.750 menguat 0,12%. Asing net sell. Kalau di resminya Bian akumulasi. Bian belum menarik ya. Likuiditasnya tipis. Mana likuiditas tipis itu? Nih kalau Bapak Ibu lihat. Market cap-nya tuh 658 triliun. Dan transaksi hariannya 1 miliar. Itu pun jual beli. Berarti kan itu sangat tipis dan sepi. Nggak menarik. Ada akumulasi? Ya memang ada. Nah, tergantung Bapak Ibu lah. Atau nanti kalau dia tembus 20.000 baru beli, silakan target 20.800, 21.000. Itu bisa. MACD-nya golden cross arah atas, market di atas juga terbentuk, volume minggu kemarin meningkat. Tapi pandangan saya ini nggak menarik Bian ya. Itu aja untuk Bian. Lanjut Toba yang ditutup di harga 354 menguat 1,14%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Toba akumulasi. Toba ada peluang bangkit 340 support. Jebol 340 buang aja lah, gagal. Target kemana? Nutup gap atau minimal 400. Toba MACD-nya dead cross mengarah ke bawah. Seminggu kemarin dia ada small distribusi, normal distribusi, nggak masalah. Karena Bapak Ibu lihat yang nampungnya FS, SQ, JP, AG. Ya, broker yang juga jarang dipakai retail. Kita lihat, mudah-mudahan minggu depan tembus 360 gas ke atas. 400 minimal arah. Saham terakhir KKGI yang ditutup dengan 396 menguat 0,5%. Asing net buy. Kalau di lubang resminya KKGI akumulasi tipis. KKGI mudah-mudahan bangkit ya. Pokoknya KKGI jangan jebol 380 lagi. Itu aja ingat Bapak Ibu. 380 jebol minggu depan selesai. Lanjut downtrend. Target arah turun 330. Coba lihat time frame weekly-nya. Kalau dilihat dari MACD-nya golden cross arah atas itu sebenarnya menarik. Tapi lihat dulu time frame weekly-nya. Weekly-nya kurang oke candle-nya. Tapi ada perlawanan.
Ya kuncinya 380 jangan jebol lah kalau Bapak Ibu punya. Mudah-mudahan minggu depan bangkit saham-saham batubara ya. Dan KKG itu resisten kuatnya ada di 440. Lumayan bisa naik 10% tuh kalau jalan ya. Dan risknya berapa? Risknya dari harga sekarang sekitar 4,5-5% apa ya? 4,81% aja kalau minat itu untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.